datang padamu dalam kerinduan, kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut protokol yang harus diikuti demi kelancaran ibadah kita. Yuk ikutan nyanyi. Pakailah masker, jangan lupa. Cucilah tangan, jangan lupa. Kalau masuk cek suhu dulu. Masuk lift jangan buru-buru. Di dalam lift jangan ngobrol. Salaman yuk dengan namaste. Bersimu tutup dengan lengan. Jangan ngobrol di ibadah ya. Saat pulang tak desakan ya. Patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, demi kita bersama. Shalom, selamat pagi menjelang siang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah raya yang kedua ini, agar supaya porsi berkat yang sama akan kita terima sama seperti ibadah yang kedua, yang pertama. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua, anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Shalom. Ada sukacita, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Thank you Lord. Mari nyanyikan bersama. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku.
kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. sembah Dia. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, berkasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Sama-sama katakan, Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. hatiku takkan gentar, Hatiku takkan gentar, sebab tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. terima kasih Tuhan. Hatiku takkan gentar, sebab Ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, mengenal ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Oh, ku bersyukur Bapa. Mari jemaat Tuhan katakan, kami katakan, ku bersyukur Bapa. Terima kasih. Yes, you are. Kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, sebab kasih-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setia di dalam hidupku.
ucapkan rasa syukurmu. Oh, mari sembah Tuhan, sembah Tuhan. Ucapkan rasa syukurmu pada siang hari ini. Come on. Terima kasih Tuhan. Untuk kasih setiamu, untuk hidup ini Tuhan. We worship you, we worship you. Terima kasih Tuhan. Engkau setia Tuhan, Engkau setia Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kasih-Mu lebih dari cukup. Ini kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala pengorbanan-Mu Tuhan di kayu salib. Kami bersyukur Tuhan mengenal Engkau. Pagi hari ini Tuhan, izinkan kami memberikan pujian-pujian yang terhebat Tuhan. Pujian-pujian yang terharum Tuhan untuk Engkau. Terimalah segenap apa yang akan kami berikan Tuhan pada siang hari ini, agar menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Segala puji, segala hormat kami kembalikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya bisa katakan amin. Bisa berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari sama-sama katakan Yesus. Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Amin. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. lembah gelap, Lembah yang gelap aku lewati, sebab Engkau sertaku. dengan iman percaya, Dengan imanku selamatkan. oleh siapa? Saya minta suaranya, come on. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Mari sama-sama katakan, Yesus, Kau kekuatan di hidupku. takkan ku gentar. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku, Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. walaupun melewati lembah yang gelap Tuhan. Jesus, Jesus, Oleh kuasa Yesusku, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi menyala. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya.
namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Sungguh kau hebat Tuhan, berkuasa selamanya. Lagi ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, come on. Haleluya. Dalam hadirat-Mu Tuhan, izinkan kami menyembah-Mu Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Worship you. We worship you. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembahkan di hadapan-Mu keinginan
menyembahmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Itulah satu pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Apapun juga yang terjadi dalam hidup kami akan tetap menyembah Engkau. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu di dalam hidup kami. Oleh karena itu layaklah kalau kami hanya mempunyai satu tujuan, yaitu memuliakan nama Engkau untuk seterusnya dan selamanya. Tuhan, kuduskan pikiran dan hati kami bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu tidak mempunyai apa-apa dan bukan siapa-siapa, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau akan kuduskan kami sehingga berkat dari Tuhan akan Engkau salurkan kepada hamba-Mu untuk menjadi berkat bagi jemaat yang hadir pada saat ini. Oleh karena itu ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami siap untuk mendengar, menyimpan, dan sekaligus melakukan itu di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan saudara duduk. Shalom, selamat pagi menjelang siang saudara-saudara. Pada hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan satu tema, menyerah dan berserah hanya kepada Tuhan. Saudara-saudara, saya akan membahas tentang seorang nabi yang bernama Habakuk. Saya katakan dia merupakan salah satu dari sekian banyak orang yang disebut menjadi ring satu. Karena Allah Bapa kalau akan berbicara kepada umat Israel tidak langsung tetapi melalui nabi. Tapi saudara bisa melihat bahwa dia juga tidak kebal akan masalah dan persoalan. Tantangan di dalam kehidupannya juga tidak begitu mudah. Oleh karena itu mari saya akan ajak jemaat untuk bisa membaca di dalam Habakuk yang pertama, ayat pertama. Habakuk yang pertama, ayat yang pertama, firman Tuhan berkata demikian. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Keadaan dan situasi yang seperti ini memang mencekam. Seorang nabi saja dia merasa apa maksud dan kehendak serta rencana Allah di dalam kehidupan manusia. Saudara-saudara, dan ini tidak secara otomatis pada waktu dia melaporkan itu semua kepada Tuhan, Tuhan langsung memberi. Tidak, saudara-saudara. Sampai pasal yang ketiga daripada Habakuk.
itu masih tetap sama. Saudara-saudara, coba saya akan ajak saudara membaca di dalam Habakuk 3 ayat 7 sampai 18. Ya. Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Firman Tuhan berkata demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Bayangkan, ini sudah dalam keadaan yang kritis. Bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana cara mengambil satu kesempatan untuk Allah Bapa itu berkenan untuk memberkati bangsa Israel. Secara akali manusia tidak mungkin bisa. Dalam keadaan yang seperti ini tidak seperti membalik telapak tangan begitu saja mudah. Orang boleh berpikir 100 kali, tapi ternyata tidak ada jalan keluar. Tetapi kalau Tuhan dalam waktu sekejap saja, pada saat Nabi Habakuk waktu itu, dia diberi cara pandang yang berbeda. Pada saat itu dia tiba-tiba bisa mengatakan apa yang sedang dia akan alami. Ayat yang ke-18 dan 19 dikatakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara, beda cara pandang seperti itu. Tidak mungkin bisa terjadi dengan sendirinya kalau bukan Tuhan yang melakukan itu semua. Kenyataannya membuktikan Habakuk yang pada waktu itu dia merasa kecewa, merasa bagaimana Tuhan, saya ingin agar minta pertolongan, tapi Tuhan tidak pernah menjawab. Tapi begitu dia melihat bagaimana Tuhan menolong dia dengan cara pandang yang berbeda, maka dia lihat ternyata di dalam Tuhan itu ada pengharapan. Apa yang tidak mungkin bagi manusia itu sangat mungkin bagi Tuhan. Sebab apa? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Coba saya akan bacakan di dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-37. Dikatakan demikian. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia itu sangat mungkin bagi Tuhan. Bahkan Tuhan mengajar kepada kita di dalam Markus 11 ayat 24. Ya, Markus 11 ayat 24 dikatakan demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saudara-saudara, ini doa iman. Karena kita belum tahu apa yang akan terjadi. Apakah Tuhan itu menjawab atau tidak. Itu bukan urusan kita. Tapi yang jelas firman Tuhan mengatakan apa saja yang kamu minta dan doakan. Percayalah bahwa kamu telah, bukan akan menerima loh saudara. Akan menerima. Ya, di sini dikatakan akan menerima. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ini doa iman. Karena iman di dalam Tuhan itu ada pengharapan yang positif. Iman kepada manusia, saudara akan kecewa. Apa yang hendak saudara minta kepada manusia, itu belum tentu kalau saudara dikasih.
Tetapi bagi Tuhan, apa yang tidak mungkin bagi Anda untuk menemukan jalan keluar, Bapak bisa membuat 10 jalan keluar untuk saudara lalui. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan orang yang hidup takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan akan menunjukkan jalan mana yang harus dipilihnya. Jadi di situ kita tahu ternyata tuntunan Tuhan itu pasti baik bagi kita. Oleh karena itu tema yang saya berikan kepada saudara hari ini adalah berserah dan menyerah hanya kepada Tuhan. Tidak ada jalan lain. Kekuatan kita sangat terbatas, tapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Saudara-saudara. Karena apa? Karena kita tahu bahwa Tuhan itu tidak sekedar melihat, tapi memperhatikan dengan seksama. Memang kita tidak tahu kalau Tuhan itu melihat dengan seksama. Tapi nanti hasilnya akan saudara lihat. Sebab orang yang hidup takut akan Tuhan, sebagaimana yang saya katakan tadi, Tuhan akan memimpin setiap langkah hidup saudara. Saudara, kalau kita lihat bagaimana pada waktu saat ini, seringkali kita berpikir bahwa masalah persoalan yang kita hadapi itu tidak mungkin saya selesaikan sendiri. Terlalu berat Tuhan. Itu kata saudara. Tapi kalau saudara baca di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, saudara akan mengerti bahwa ternyata semua masalah persoalan itu mampu dan bisa saudara tanggulangi. Saya akan bacakan 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, kenapa seringkali kita mengeluh? Karena kita tidak yakin bahwa Tuhan tidak menolong saya. Saudara akan berusaha dengan akal pemikiran saudara. Ternyata jalan itu buntu, tidak mungkin bisa diselesaikan. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Ya. Ada orang yang mengatakan tidak mungkin, itu bagi Anda. Tapi bagi Tuhan itu mungkin. Mosok? Ya. Saudara-saudara. Dan ternyata itu benar, saudara. Bahkan ya Yakobus. Dia mengatakan yang bagaimana? Coba kita akan baca Yakobus 1 ayat 2. Dikatakan demikian. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa bahwa ujianmu terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Seringkali Tuhan tidak begitu langsung menjawab doa Anda. Karena Tuhan itu jawabannya ada 3. Yang pertama ya, yang kedua tidak, yang ketiga tunggu. Saudara, jadi kalau Tuhan begitu cepat menjawab, itu keuntungan saudara, itu berkat saudara. Tapi kalau saudara dikatakan tunggu, kapan Tuhan? Seringkali kan kita mengatakan, kapan Tuhan? Ini sudah titik kritis loh Tuhan. Tuhan jauh lebih tahu daripada apa yang saudara pikirkan dan doakan. Dia pasti akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Sekalipun kita mengatakan sudah terlambat. Sama seperti Marta. Pada waktu Yesus datang mengatakan sudah terlambat Tuhan. Dia sudah ada di dalam kubur 4 hari. Tidak ada artinya. Itu bagi manusia. Tapi bagi Tuhan segala sesuatu itu mungkin. Kenapa? Karena Dia maha.
Maha Kuasa, Maha Kasih, saudara-saudara. Dan kalau saudara perhatikan apa yang dikatakan oleh Yakobus, apakah saudara bisa menerima begitu saja apa yang dikatakan oleh firman Tuhan melalui Yakobus itu? Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila saudara jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Saya kira secara naluri, secara akal pemikiran kita tidak mungkin kita bisa melakukan itu. Sebab apa? Sebab kita anggap bahwa ini persoalan terlalu sulit, tidak mungkin. Atau terlalu lama di dalam menyelesaikan. Pertanyaannya, apakah Anda mampu dan bisa menyelesaikan persoalan saudara tanpa Tuhan? Pasti saudara akan angkat tangan. Melihat saja saudara sudah tidak mungkin bisa menyelesaikan. Oleh karena itu harap dan andalkan Tuhan dalam hidup saudara. Di situ saudara akan mendapatkan titik temu. Saudara-saudara. Nah, saya ingin mengambil contoh bagaimana Esther, saudara-saudara. Esther itu termasuk dibuang di Babel. Pada waktu itu terjadi satu pemilihan permaisuri. Karena permaisuri Ratu Wasti itu mau diundang sama Raja Ahasveros, dia tidak mau datang. Lalu dirapatkan sama para tua-tua dan penasihat, katakan tidak boleh. Ini satu ajaran yang tidak benar. Seorang perempuan harus tunduk kepada suami. Caranya bagaimana? Sudah singkirkan supaya tidak menjadi presiden yang buruk. Saudara-saudara. Dan saya katakan di dalam Tuhan tidak ada kebetulan. Dicari penggantinya, ternyata yang dipilih itu adalah Esther. Esther itu adalah orang Yahudi. Kemenakan daripada Mordekhai pada waktu itu. Nah, mau tidak mau, saudara, dia berpikir bagaimana itu nanti. Sudah, pokoknya dia jadi permaisuri bangsa Israel aman. Tapi ternyata ada satu ganjelan. Mordekhai pada waktu dia lihat Haman berjalan, dia tidak mau memberi hormat. Dan itu dilihat orang banyak, terutama orang-orang yang pro Haman. Haman itu merupakan tangan kanan daripada Raja Ahasveros. Wah, begitu Haman tahu ternyata Mordekhai tidak mau memberikan penghormatan kepada dia, begitu luar biasa bencinya sama Haman. Justru dia mengatakan, kalau saya membunuh Mordekhai terlalu naif bagi saya. Saya akan membunuh seluruh bangsa Israel, mulai dari pokoknya dari India sampai ke Ethiopia. Jumlahnya itu 127 negara, saudara-saudara. Dan dia katakan, semua orang Yahudi yang ada di situ akan saya bunuh. Lalu dia datang kepada Raja Ahasveros, karena dia tangan kanannya Raja Ahasveros, maka dia dipercaya penuh. Setelah dia wadul sama Raja Ahasveros, lalu Raja Ahasveros mengatakan, terserah kamu. Dia ambil cincin, meteraikan itu. Saudara-saudara. Lah, para sesepuh bapak gereja yang akan mengadakan kanonisasi, itu dia melihat bahwa kitab Esther itu mulai dari
pasal yang pertama sampai pasal yang ke-10 tidak ada kata Tuhan atau Allah. Mau dibuang. Karena apa? Karena pada waktu permaisuri, calon permaisuri Esther itu dimintai tolong supaya dia itu menghadap Raja Ahasveros. Karena ini sangat-sangat gawat. Karena dia dengar, Mordekai itu dia dengar bahwa Haman itu akan membunuh seluruh orang-orang Israel yang ada di 127 bagian negara itu. Caranya bagaimana? Kalau Raja Esther tidak mau menghadap kepada Raja Ahasveros, terlambat. Lalu Mordekai itu bilang, kalau kamu tidak mau, ada pihak lain yang menolong. Tidak menyebut Allah loh saudara. Ada pihak lain yang menolong. Nah saudara-saudara, lalu terjadi perdebatan untuk membuat kanonisasi ini. Ternyata di dalam Tuhan tidak ada istilah kebetulan. Dan itulah yang saat ini kitab Esther bisa dimasukkan di dalam kanonisasi. Ada 60 kitab, yaitu 39 perjanjian lama dan 27 perjanjian baru. Nah, apa yang dilakukan? Saya akan ajak saudara membaca di dalam kitab Esther. Kitab Esther pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Justru di sini kalau manusia tidak mampu dan bisa melakukan segala sesuatu itu bagaikan membalik telapak tangan. Tapi Tuhan sanggup membalik telapak tangan. Apa yang dilakukan? Ya, di sini perhatikan saudara. Esther 6 ayat 1. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Biasanya dia ingin kalau mau tidur itu tidak bisa tidur, panggil biduan-biduanda itu supaya suruh menghibur. Tapi kali ini dia tidak mau. Ya, maka bertitahlah Baginda membawa kitab catatan sejarah, lalu dibacakan di hadapan raja. Dia itu tidak bisa tidur, malah pergi ke perpustakaan. Dan dia ingin melihat catatan orang-orang yang berjasa bagi negara. Ya. Lalu yang kedua, dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang akan disulakan, yang akan digantung oleh Haman. Ya. Yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasveros. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai? Oleh sebab perkara itu, jawab para biduanda, raja yang bertugas pada Baginda, kepadanya tidak dianugerahkan sesuatu apapun. Mordekai yang akan disulakan oleh Haman, dia sudah membuat gantungan untuk membunuh Mordekai. Itu dia ternyata berjasa menyelamatkan nyawa Raja Ahasveros. Maka dia ditanya, raja bertanya kepada biduanda, dia ini Mordekai sudah dikasih apa? Mereka menjawab, belum dikasih apa-apa. Loh, tiba-tiba di saat malam itu Haman datang.
Ini bukan satu kebetulan. Di dalam Tuhan tidak ada istilah kebetulan. Ya. Lalu dikatakan demikian. Ayat yang keempat. Maka bertanyalah raja, siapakah itu yang ada di pelataran? Pada waktu itu Haman baru datang di pelataran luar istana raja untuk memberitahukan kepada Baginda bahwa ia hendak menyulakan atau menggantung Mordekai pada tiang yang sudah didirikan untuk dia. Ini luar biasa saudara-saudara. Tidak mungkin itu bisa terjadi. Tapi kenyataannya membuktikan bahwa ternyata Tuhan membuat sesuatu yang luar biasa. Lalu jawab biduanda raja kepada Baginda, itulah Haman, ia berdiri di pelataran. Maka titah raja, suruhlah dia masuk. Ayat yang ke-6, setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Kata Haman dalam hatinya, kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih daripadaku? Dia sombong. Dia menganggap itu saya. Oleh karena itu dia minta yang api-api. Dikatakan demikian. Oleh karena itu Haman, lalu yang ke-8, hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri, dan lagi kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri, dan yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya. Dikira dia. 9. Dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari antara para pembesar raja, orang-orang bangsawan. Lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota. Sedang orang berseru-seru di depannya, beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Ayat yang ke-10 saudara perhatikan. Gaman makan tuan. Siapa yang menggali lubang akan terperosok di dalamnya. Maka titah raja kepada Haman, segera ambillah pakaian dan kuda itu, seperti yang kau katakan itu, dan lakukanlah demikian kepada Mordekai, orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Sepatah kata pun janganlah kau lalaikan daripada segala yang kau katakan itu. Kalau raja sudah mengatakan seperti itu, apa yang harus dilakukan oleh Haman? Mau tidak mau, suka atau tidak suka, dia melakukan apa yang sudah diucapkan di hadapan raja. Pada waktu dia pulang, dia katakan sudah menyesal dia. Tapi dia katakan, kalau kamu sudah kalah di situ, istrinya, kamu akan mengalami yang lebih parah. Dan ternyata, saudara-saudara, saya tidak panjang lebarkan, ternyata dia pada waktu itu dia nyembah sama Esther supaya jangan sampai itu terjadi. Tapi begitu raja masuk, dia dituduh, kamu akan dihukum seperti itu, masih berani merayu sama Esther. Langsung dia sulakan dia. Yang seharusnya Mordekai yang akan disulakan. Tetapi Hamanlah yang disulakan. Secara akali manusia tidak mungkin. Orang-orang yang ada di wilayah kekuasaan Raja Ahasveros semua berdoa. Semua dia menangis
Menangis bagaimana caranya dia bisa lepas daripada hukuman mati daripada Haman. Secara akali manusia tidak mungkin terjadi. Tapi di dalam Tuhan segala sesuatu itu mungkin. Sehingga apa yang dirancangkan Haman tidak pernah terjadi. Justru Hamanlah yang disulakan mati. Karena apa? Karena Tuhan menyertai bangsa Israel. Oleh karena itu, saudara-saudara, hari ini firman Tuhan memberitahukan kepada kita, jangan andalkan saudara kekuatan, kemampuan, akal saudara, tapi andalkan Tuhan dalam hidup saudara. Apapun juga yang saudara hadapi saat ini, karena bersama dengan Tuhan kita sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Mampukan kami Tuhan untuk mempercayai akan kebenaran firman-Mu. Memang kami sebagai manusia yang sangat terbatas, lemah dan tidak berdaya. Tapi kami punya Tuhan dahsyat yang luar biasa. Dan itulah yang kami andalkan dalam hidup kami. Masalah boleh terjadi, tetapi kalau kami andalkan Tuhan dalam hidup kami, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar, kemenangan bagi kami semua. Biarlah firman-Mu yang sudah kami dengar, kami terima, biarlah itu akan menjadi sesuatu kekuatan bagi kami di dalam menghadapi tantangan-tantangan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini memotivasi kita untuk senantiasa hidup penuh dengan ketaatan, kesetiaan kepada Tuhan yang ajaib. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan dan ditekankan melalui warta jemaat, tetapi terlebih dahulu kami ingin menyambut apabila ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian, ada yang baru pertama kali hadir dalam ibadah jemaat di tempat ini. Mohon kesediaannya untuk bangkit berdiri, silakan. Sekali lagi, apabila ada di antara Bapak Ibu, ya, di sayap kanan ada satu saudara, welcome. Yang baru pertama kali hadir silakan. Yang di atas, ada lagi yang lain? Oke, selamat datang. Oke, ada lagi? Nggak ada? Oke, akan di follow up oleh majelis. Kemudian kami atau kita akan berdoa bersama untuk saudara-saudara yang berulang tahun dari tanggal 4 April sampai hari ini 10 April. Yang merasa berulang tahun di hari-hari itu silakan bangkit berdiri. Kita akan doakan bersama-sama. Silakan. Ada? Oke, ada satu. Ada lagi? Dari 4 April atau sebelum-sebelumnya yang belum sempat didoakan, saudara tidak sempat hadir dalam ibadah dan hari ini hadir, silakan. Saudara bangkit berdiri untuk kita doakan dan akan menerima kenang-kenangan dari gereja. Ada lagi? Cukup? Oke, mari kita akan berdoa terlebih dahulu untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun. Bapa dalam surga, senantiasa kami bersyukur kepada Engkau untuk kasih setia dan anugerah-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami boleh mengalami mujizat demi mujizat, kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kami menjalani aktivitas sebagai orang-orang yang percaya kepada Engkau sampai hari ini. Bahkan ketika kami mengingat kembali hari ulang tahun kami, di mana kami boleh merasakan pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Tidak ada alasan bagi kami untuk membanggakan diri,
selain kami meninggikan dan memuliakan Engkau atas perbuatan ajaib-Mu dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu saat ini kami mohonkan dari-Mu Tuhan, berkat spesial atas anak-anak Tuhan yang saat ini berulang tahun, yang saat ini hadir dalam ibadah jemaat di tempat ini maupun di rumah mereka masing-masing. Tangan Tuhan yang penuh kasih dan penuh kuasa terulur untuk menyatakan berkat atas mereka. Saudara-saudaraku yang berulang tahun, Tuhan memberkati engkau. Tuhan melimpahi engkau dengan hikmat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dengan karunia untuk dapat menikmati pemeliharaan Tuhan. Bahkan menikmati berkat-berkat yang senantiasa Tuhan sediakan dalam hidupmu. Melalui pekerjaanmu, dagangmu, usahamu, tokomu, ternakmu, apapun, studimu. Tuhan memberkati masa depan dan cita-citamu. Tuhan memberkati keluargamu, rumah tanggamu, apapun yang engkau kerjakan di dalam Tuhan dibuat berhasil oleh karena nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai perjalananmu dan memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Ya, ada beberapa hal yang ingin disampaikan dan ditekankan dalam warta jemaat. Yang pertama, tadi pagi sudah dimulai sekolah minggu, ibadah secara tatap muka. Dukung terus dalam doa dan support anak-anak untuk selalu hadir dalam ibadah raya sekolah minggu yang diadakan setiap minggu dengan tatap muka atau onsite, ya. Kemudian dukung dalam doa untuk ke-15 saudara kita yang akan mengikuti baptisan air besok hari Rabu tanggal 13 April jam 4 sore. Sekali lagi bagi para peserta baptisan silakan hadir tepat waktu, jangan terlambat. Hari Rabu jam 4 sore, dukung dalam doa. Kemudian ada hari-hari besar yang akan kita ikuti. Yang pertama, hari Jumat akan diadakan ibadah Jumat Agung yang disertai dengan perjamuan suci, perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan. Hadir dan alami lawatan Tuhan dalam ibadah Jumat Agung jam 5 sore. Secara otomatis ibadah seksi akan bergabung dengan acara ini. Kemudian hari Sabtu akan diadakan ibadah kebangunan rohani. Dua event ini akan dilayani oleh hamba Tuhan yang sama, yaitu Bapak Pendeta Sugiarto dari GKMI Sola Gracia, Semarang. Sabtu ada ibadah IKR, ibadah kebangunan rohani disertai dengan kesembuhan ilahi. Dimulai jam 5 sore juga. Dan secara otomatis ibadah youth akan bergabung dengan acara ini. Hadir dan alami mujizat dan kuasa Tuhan dan melalui acara ini. Kemudian hari Minggunya ibadah Paskah akan disertai dengan acara penyerahan anak. Bagi Bapak Ibu yang sudah merencanakan untuk mengikuti acara ini, segera mengisi formulir dan menyerahkan kepada saya atau ke sekretariat untuk kita follow up, untuk dibuatkan piagam untuk anak-anak saudara. Sekali lagi, ibadah Minggu 17 April, ibadah Paskah akan disertai dengan acara penyerahan anak yang akan dilakukan dalam ibadah yang kedua, yaitu jam 10 pagi. Ya, itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Silakan Pak Gembala. Oke. Ya, mari kita akan sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah raya yang kedua ini. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah memimpin seluruh rangkaian ibadah raya yang kedua ini dari awal sampai akhirnya. Kami juga bersyukur untuk pimpinan, penyertaan, pemeliharaan, pelindungan dan berkat Engkau limpahkan dalam hidup kami, sehingga memungkinkan saat ini kami bisa mengembalikan perpuluhan yang menjadi hak dan milik
Tuhan keperbendaharaan rumahmu. Demikian juga dengan persembahan-persembahan daripada jemaatmu yang begitu mengasihi akan pekerjaan daripada Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang akan menguduskan persembahan kami ini agar bisa berguna bagi kelancaran pekerjaan Tuhan di Gereja Isa Masih Kudus. Dan kami yakin dan percaya kalau kami mengasihi Engkau dengan hati yang tulus dan ikhlas, maka Tuhan sendiri yang akan memberkati kami dengan berkelimpahan. Oleh karena itu Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan dan meninggalkan kami. Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai siang hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Namamu berkuasa, kuasa selamanya.